Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Anissa Febianti, Isya Amalina, Hana Hanifah Zalfa, dan juga Saskia Azahara. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai bentuk finansial teknologi yang halal menurut syariah Islam. Abstrak. Tulisan ini dibuat bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk fintech yang halal menurut syariah Islam, serta menganalisis baik peluang maupun tantangan fintech yang halal menurut syariah Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu fintech syariah merupakan penggabungan antara teknologi dan keuangan yang menghasilkan kemudahan pada proses informasi dan transaksi pada bidang teknologi keuangan yang berdasarkan syariat atau hukum Islam. Fintech berbasis syariah harus menaati peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, yang mana khusus fintech syariah terdapat tambahan, selain mengacu kepada peraturan yang sudah diterbitkan oleh OJK, juga mengacu kepada fatwa DSN MUI tentang fintech. Jenis fintech syariah yang saat ini masuk ke dalam pasar ekonomi Indonesia dan sering digunakan adalah peer-to-peer lending dan crowdfunding. Penggunaan fintech yang berbasis syariah memudahkan masyarakat mendapat pelayanan jasa keuangan yang syariah seperti investasi dan pembiayaan syariah yang juga tetap terjamin hukum dan prinsip syariahnya. Namun, perlu diingat bahwa fintech syariah juga menghadapi tantangan seperti literasi masyarakat yang masih rendah dan persaingan dengan fintech konvensional. Latar belakang. Kehadiran dari financial technology ini mempunyai tujuan untuk mempermudah akses pada produk-produk keuangan, mempermudah proses transaksi, serta meningkatkan literasi tentang keuangan bagi masyarakat. Regulasi untuk fintech syariah sendiri sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, menetapkan Fatwa Nomor 117 DSN MUI 2 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. DSN MUI menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang akan dijadikan sebagai pedoman supaya mengetahui ketentuan dan batasan hukum yang terkait layanan fintech tersebut. Berdasarkan data yang dikutip dari medium.com, terdapat 100 startup muslim global paling inovatif di tahun 2022. Di antaranya ada 29 dari 220 perusahaan yang berpusat di Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Berdasarkan data dari Red Money pada tahun 2019, prospek fintech syariah di negara-negara Islam cukup menjanjikan karena fintech syariah sudah mulai berkembang pesat di seluruh dunia, terutama di negara-negara Islam meskipun tergolong baru. Bahkan banyaknya keterlibatan negara-negara non-muslim seperti Amerika Serikat dan Inggris dalam bisnis digital. Berdasarkan fakta di lapangan, kasus dan fenomena fintech konvensional yang terjadi di masyarakat yang memberikan stigma negatif di masyarakat mengenai cara penagihan yang kasar, bahkan bermacam-macam bentuk dan medianya, serta sampai kepada banyaknya kasus bunuh diri karena ketidakmampuan membayar pinjaman online via fintech konvensional yang ditawarkan oknum fintech di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, munculnya fenomena dan perspektif yang negatif dalam masyarakat bahwa tidak terdapat perbedaan antara fintech syariah dan fintech konvensional yang kemudian diperkuat dengan kenyataan bahwa penyebab terbesar mengapa masyarakat seolah menyamaratakan fintech konvensional maupun fintech syariah terletak dalam edukasi, komunikasi, serta literasi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari yang masih belum optimal untuk masyarakat Indonesia. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana regulasi dan juga bentuk finansial teknologi yang halal menurut syariah Islam. Yang kedua, bagaimana tantangan maupun peluang kehadiran finansial teknologi yang halal menurut syariah Islam di Indonesia. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bagaimana regulasi dan juga bentuk finansial teknologi yang halal menurut syariah Islam. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tantangan maupun peluang kehadiran finansial teknologi yang halal menurut syariah Islam di Indonesia. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber perpustakaan baik peraturan perundang-undangan, sumber hukum, dan juga sumber-sumber buku lainnya. Regulasi dan bentuk finansial teknologi yang halal menurut syariah Islam. Fintech syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.
Payung hukum fintech syariah juga berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mengatur secara umum setiap jenis fintech P2P seperti fintech syariah dan konvensional. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN MUI Romawi 2/2018, model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara diantaranya adalah pembiayaan anjak piutang atau factoring, pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga atau purchase order, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online atau online seller, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway, terakhir pembiayaan untuk pegawai employee. Regulasi dan bentuk finansial teknologi yang halal menurut syariah Islam. Jenis fintech syariah yang saat ini masuk ke dalam pasar ekonomi Indonesia dan sering digunakan adalah peer-to-peer lending and crowdfunding. Pada fintech syariah, kesesuaian transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah, baik dalam rukun dan juga syarat dalam akad. Perbedaan paling mencolok antara keduanya terlihat antara fintech syariah dan konvensional adalah dalam penerapan bunga atau riba, yang pada umumnya fintech syariah tidak mengenakan bunga pada peminjam, sehingga transaksi antara investor, perusahaan fintech syariah dan peminjam bersifat kerjasama, di mana sistem bagi hasil bagi setiap pihak pada kerjasama dengan tenor yang disepakati. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI mencatat, sampai dengan Desember 2021 terdapat 17 penyelenggara fintech syariah tercatat, terdaftar atau berizin OJK yang beroperasi di Indonesia, diantaranya adalah Investre, Amanah.id, Alami Dana Syariah, Duha Syariah, Lahan Sikam, Kazwa.id, Papi Tupi, Syariah, Etis, Capital Bus, dan masih banyak lagi. Sehingga merujuk dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa kehadiran fintech yang halal menurut syariah Islam dapat diperhitungkan, terkhusus dalam hal ekonomi dan bisnis yang ada di Indonesia. Adapun tantangan maupun peluang pada kehadiran finansial teknologi yang halal menurut syariah Islam di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terdapat 5 poin peluang dan 5 poin tantangan fintech syariah di Indonesia. Pertama, yakni Otoritas Jasa dan Keuangan atau OJK memberikan kesempatan bagi para pelaku fintech syariah untuk mendaftarkan secara resmi fintechnya di OJK. Namun, di sisi lain terganjal oleh perizinan dan modal minimum pendirian fintech syariah. Kedua, yakni kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi. Namun, di sisi lain tujuan fintech untuk mempermudah masyarakat dengan inovasi teknologi berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, bahwa kondisi di masyarakat pedesaan yang masih minim pengetahuan untuk mengoperasikan fintech syariah. Sehingga dari tantangan tersebut dapat menciptakan suatu peluang bagi fintech syariah, yaitu dengan melakukan kerjasama bersama pemerintah atau otoritas jasa keuangan untuk membuat suatu bentuk edukasi bagi masyarakat desa mengenai kehadiran fintech syariah, yang dimana kegiatan ini juga dapat menciptakan rasa kepercayaan dan keingintahuan dalam masyarakat desa. Yang ketiga, yakni kasus fenomena fintech konvensional yang terjadi di masyarakat yang memberikan stigma dan perspektif yang negatif di masyarakat. Dari tantangan ini menciptakan suatu peluang bagi fintech syariah yang tidak adanya riba atau bunga yang terdapat dalam fintech syariah yang hukumnya haram. Yang keempat, yaitu mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, di mana ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia, namun sumber daya manusia yang memahami akad-akad transaksi yang berlandaskan prinsip syariah masih kurang. Hal ini dapat diatasi dengan mulai dikenalnya akad-akad tersebut kepada masyarakat, sehingga perusahaan fintech syariah dapat menyebarluaskan ilmu mengenai transaksi syariah dan mengimplementasikannya pada fintech syariah. Yang kelima, yakni tidak menutup kemungkinan bahwa fintech syariah dapat dengan cepat tenggelam, dikarenakan perkembangan teknologi yang begitu pesat di Indonesia yang akan digantikan oleh teknologi inovasi yang semakin canggih di masa depan yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Sehingga dari adanya tantangan tersebut dapat menghadirkan peluang diantaranya perusahaan fintech syariah mengikuti perkembangan teknologi dengan menghadirkan inovasi dan keunggulan fintech syariah itu sendiri, sehingga perusahaan fintech syariah dapat bersaing di pasar global maupun internasional. Kesimpulannya, regulasi fintech syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 117/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI sampai dengan Desember 2021 terdapat 17 penyelenggara fintech syariah yang tercatat, terdaftar atau berizin OJK
yang beroperasi di Indonesia. Di antaranya adalah Investri, Amanah.id, Alami Dana Syariah, Duha Syariah, Lahan Sikam, Kazwa.id, Papitupi Syariah, Etis Capital Boss, dan masih banyak lagi. Sesuai dengan fenomena dan penelitian terdahulu, maka fintech syariah di Indonesia memiliki peluang dan tantangan. Di antaranya, OJK memberikan kesempatan bagi para pelaku fintech syariah untuk mendaftarkan secara resmi fintechnya di OJK. Namun, di sisi lain, perizinan dan modal minimum pendirian fintech syariah menyebabkan fintech syariah yang terdaftar di OJK hanya baru 4. Fintech syariah menyediakan kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi. Namun, di sisi lain minimnya pengetahuan masyarakat desa untuk mengoperasikan fintech syariah. Kasus dan fenomena fintech syariah konvensional yang terjadi di masyarakat menjadikan masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara fintech syariah dan fintech konvensional. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini, ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia, namun di sisi lain kurangnya SDM yang menguasai akal transaksi berlandaskan prinsip syariah masih menjadi kendala dan terbukanya peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia. Namun membuat persaingan teknologi masa depan semakin pesat. Selanjutnya ada saran. Perlu diadakannya kolaborasi antara perusahaan-perusahaan fintech syariah dengan OJK maupun pemerintah untuk mengadakan edukasi kepada masyarakat seputar bagaimana proses transaksi syariah. Selain itu, perlu diadakannya inovasi yang tinggi untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat agar fintech syariah ini dapat bersaing baik secara global maupun internasional. Baik, sekian atas pemaparan video dari kelompok kami. Atas kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.